Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Risk Management. Semoga masih semangat ya, dan semoga masih ingat dengan materi kita 2 minggu yang lalu. Kenapa? Karena minggu lalu kita kepotong libur panjang, dan biasanya kadang kalau kita libur panjang itu masuk lagi itu harus loading ulang gitu. Tapi insya Allah nanti akan ada beberapa refresh lah di video kali ini untuk mencoba merefresh pertemuan 1-4, walaupun nggak semua, tetapi key point-nya akan saya coba untuk singgung lagi sehingga Anda ingat. Baik, di pertemuan kelima ini saya juga mohon maaf lagi karena hari ini untuk persiapan akreditasi prodi kita nggak ada Zoom meeting ya, jadi nanti diskusi kita hanya berbasis teks saja di Classroom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi pertemuan kelima yang saya unggah via video ini, silakan ditanyakan di sana. Nanti akan di sela-sela meeting akan saya coba jawab. Tetapi kalau meetingnya nanti terlalu serius, saya juga mohon maaf, mungkin jawabnya mungkin besok atau besoknya lagi gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali karena memang ini rangkaian dari kesibukan kita bersama di prodi ya. Oke, di pertemuan kelima ini saya akan membahas 2 poin utama. Sebenarnya sesuai dengan timeline dari pertemuan mata kuliah kita, inti dari pertemuan kita ada di poin kedua, yakni Enterprise Risk Management Process yang steps pertama, yakni penentuan scope, konteks, dan kriteria. Tetapi saya harus tetap memberikan materi yang nomor 1, yakni ISO 31000 Principle. Kenapa? Karena di step nomor 1, ERM proses nomor 1 ini, Anda harus tahu kaitannya dengan prinsipal itu apa. Sedangkan seingat saya, di pertemuan 1-4 manajemen resiko, saya belum pernah menyentil tentang prinsipal. Yang saya brainwash ya, yang saya ulang-ulang di pertemuan 1-4 itu baru tentang proses saja. Padahal kalau bicara tentang ISO 31000, komponennya itu ada 3. Tidak hanya proses, tetapi juga ada prinsipal dan ada framework. Nah, kayak gimana? Nanti akan kita bahas di poin nomor 1 tentang ISO 31000 Principle. Oke, next. Nah, bicara tentang ISO 31000, saya juga harus backtrack lagi ke belakang ya, harus mundur beberapa langkah ke belakang karena ini juga belum pernah saya sampaikan seingat saya. Walaupun kalau yang jeli ya, kalau mahasiswa yang jeli di beberapa mata kuliah terkait ISO pasti sudah sering dengar ISO itu biasanya tidak pernah berdiri sendiri. ISO itu punya family, dia punya keluarga. Jadi dia takut sendirian gitu ya. Enggak gitu sih sebenarnya, secara seriusnya ISO itu memang biasanya dibagi-bagi. Ada yang utama, itu yang pertama harus dibuka, itu yang utama, itu yang kepalanya bulat kayak begini, kepalanya berarti ISO 31000 jadi bulat. Nah, sebenarnya selain yang bulat itu ada pecahannya yang lain lagi atau lanjutan yang lain lagi karena dia family itu tadi. Maka sebenarnya ISO 31000 itu tidak hanya yang bulat. Bawahnya coba perhatikan. Ada loh ISO 31004. Ada juga 31010. Ada juga 31022 dan ada yang lain lagi, ada IWA ini ya. Ini juga sebenarnya IWA dan ISO itu saudara kembar lah ya, nanti silakan Anda browsing sendiri. Sebenarnya dia juga punya supporting dokumen yang kodenya itu IWA bukan ISO. IWA 31 tahun 2020. Nah, dia isinya tentang guidelines on using ISO 31000 in management system. Nah, kita fokus ke yang atas dulu. Bu, beda-beda ya Bu ya? Iya, 31004 itu ngomongin tentang guidance for implementation. Kalau 31010 ngomongin tentang focus risk assessment tekniknya. Kemudian 31022 dia ngomongin tentang guidelines for management of legal risk untuk resiko-resiko terkait hukum. Dia fokus di 31022. Oke, itu yang sudah terbit. Sebenarnya masih on the way atau OTW gitu ya, atau under development, itu masih ada lagi, masih nunggu, ini belum selesai. Makanya saya kasih warna abu-abu.
Jadi masih ada lagi nanti ke depannya, entah tahun 2020 ini atau 2021, ISO akan launching seri dari family 31.000. Di antaranya 31.073. Jadi kalau yang sekarang bingung apa sih Bu itu istilah-istilahnya saya nggak paham, ada nanti risk appetite itu apa gitu kan. Nanti akan kita bahas di pertemuan entah hari ini entah pertemuan yang ke-6 ya. Hal-hal itu sudah dipikirkan oleh ISO sehingga mereka sudah menyiapkan nanti akan ada vocabulary. Jadi ada sebuah kamus istilah untuk risk management bagi orang-orang yang baru belajar mungkin nggak paham foto saja nih itu. Nanti nyarinya di situ. Ada juga yang akan di-create 31.030. Ada juga 31.050. Ada juga 31.070. Kayak gimana bentuknya ya belum tahu karena masih under development. Kita tunggu aja ya. Oke. Next, saya juga harus cerita bahwa saking pentingnya manajemen resiko, sebenarnya negara kita juga peduli. Jadi beberapa standar ISO 31000 itu sudah diadopsi ke dalam SNI atau Standar Nasional Indonesia yang dihandle oleh Badan Standarisasi Nasional. Beberapa di antaranya ini. Bedanya apa sih Bu? Nggak beda. Jadi kalau kita bicara ISO 31000 kan bahasa Inggris. Bedanya itu cuman di versi Indonesia. Jadi ditranslate tetapi beda juga di pengkodean. Jadi kalau di ISO taruhlah yang 31000 2018 itu kan sudah clear ya 31000. Kita ngomong di Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, kemanapun ya standar internasionalnya segitu. Tapi kalau SNI kodenya beda. Jadi karena ini menggunakan kode internal negara kita, kodenya berubah jadi 8615 sesuai dengan penomoran di BSN lah. Jadi BSNI juga punya standar untuk penomoran bagi standar-standar internasional yang diadopsi ke negara kita. Nah, ini jadi yang di tabel itu terlihat ya, saya kopaskan ini, saya ambilkan dari webnya BSN. Jadi ini ada 86115 itu untuk 31.000. Kemudian ada lagi lanjutan bikin sendiri yang ini bukan adopsi. Jadi kalau tulisannya cuma SNI nggak ada ISO-nya gitu, ini asli milik negara kita. Jadi ini bukan hasil adopsi tetapi membuat sendiri. Ini contoh panduan implementasi untuk sektor publik. Kemudian ini adalah kompetensi sumber daya manusia untuk di negara kita ya. Jadi yang kodenya 8888 ini tidak ada hubungannya dengan ISO 31000 atau ada hubungannya tetapi dibuat sendiri oleh BSNI. Sedangkan kalau untuk yang atas yang nomor 1 2 3 masih meletakkan ISO atau IEC-nya karena memang ini murni di adopsi dari sana langsung. Jadi di slide sebelumnya tadi saya sudah cerita bahwa family dari 31.000 kan ada di antaranya 31.004, ada 31.010 dan itu sudah diadopsi juga di versi Indonesianya dengan nama SNI. Oke, jadi kita kenalan dulu dengan dokumen-dokumennya. Nah, inti dari poin pertama tadi kan sebenarnya prinsipal ya. Saya mau menjelaskan tentang prinsipal di ISO 31000. Prinsipal di dokumen asli ISO 31000 ada pada klausul 4. Nah, gambar yang tertera di dalam ISO 31000 tentang prinsipal, tentang proses, dan tentang framework itu seperti ini. Jadi dia satu kesatuan sebenarnya ya. Jadi kalau pertemuan 1 sampai 4 saya hanya memberikan gambar yang pojok kanan bawah saja, bulatan 1 saja yang saya brainwash ke Anda, yang kemudian itu saya breakdown juga ke dalam langkah-langkah sekuensial. Sebenarnya ini nggak boleh berdiri sendiri. Itu menurut ISO. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena coba perhatikan gambarnya panah. Panahnya, proses ini sebenarnya dihasilkan dari sebuah prinsip yang sudah dipahami oleh perusahaan. Dan bahkan proses ini juga perhatikan di sini kalau yang atas ini berasal dari karena panahnya cuman satu arah ya dari prinsip hanya ke proses saja, maka kalau dengan yang kiri framework maka panahnya saling.
Jadi panahnya itu saling berbalik. Artinya apa? ISO 31000 mau ngomong bahwa kalau kita mau melakukan proses manajemen resiko, sebenarnya itu harus dimulai dari prinsip yang utama, yakni value creation and protection. Kita akan percuma melakukan proses manajemen resiko. Kok bisa percuma, Bu? Iya, kita sudah melakukan. Jadi minggu lalu bukan minggu lalu ya, minggu lalunya lagi, ketika saya meminta Anda mengisi satu baris resiko di dalam tabel risk register milik kampus, ya, masih ingat lah insya Allah, kalau mengerjakan sendiri pasti ingat banget. Ketika Anda harus baca proses bisnis, Anda juga harus baca SOP, Anda juga saya minta untuk membuka Ortaker Win gitu ya. Sehingga dari situ Anda bisa menulis resiko, kejadiannya apa, kemudian kemungkinan kejadian terburuknya apa, kemudian kita juga mencoba melakukan scoring, jadi likelihoodnya, impactnya kayak gimana, dan kita juga membuat level dari matriks yang sudah saya berikan. Proses itu rempong kan ya, repot banget bikinnya, mikir loh Bu, ya. Tetapi proses itu tidak berguna jika perusahaan belum memahami prinsip dari manajemen risiko. Itu inti dari gambar ini. Perhatikan ke atas, bulatan yang atas. Ternyata ISO 31000 mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan manajemen risiko, harus dimulai dari pemahaman pemangku kepentingan bahwa ini penting, bahwa ini valuable, bahwa risk management itu ada value-nya loh. Kita meng-create sebuah value. Jadi yang Anda kerjakan, yang kita kerjakan semua sampai 70-an baris di Google Drive saya, itu kalau saya serahkan ke pihak taruhlah SPI atau LPM, bisa jadi itu nggak berguna karena nggak dipahami bahwa itu adalah sebuah value. Tetapi bagi orang yang paham bahwa itu valuable, ini resiko walaupun cuman tugas mata kuliah, tetapi yang ngisi mahasiswa loh. Di mana mahasiswa salah satu stakeholder yang mengetahui proses bisnis real di lapangan, itu mahasiswa kan. Jadi jangan dianggap sepele, karena resiko yang ditulis oleh mahasiswa itu adalah pengamatan di lapangan, itu valuable. Harusnya begitu kan, tetapi kan ini masih proses lah ya. Kan concern saya atau ruang lingkup saya adalah mahasiswa saya di mata kuliah manajemen resiko bisa menjadi seorang manajer resiko, kan itu intinya. Tetapi saya juga berharap hasil samping dari mata kuliah kita itu bermanfaat untuk UIN. Itulah kenapa saya keep tugas Anda kemarin tuh bukan hanya untuk tugas, tetapi nanti someday akan saya tunjukkan, akan saya display ke pimpinan bahwa ini resiko-resiko yang diidentifikasi oleh mahasiswa saya. Harusnya difikirkan juga. Kenapa? Nah, kenapa ini? Sebenarnya kalau kita bicara prinsip di sini itu ada 4 kali 2, 8 maksud saya. Di sebelah kanan ada 4, di sebelah kiri ring ini ada 4. Bacanya dari atas dulu. Ada integrated. Jadi untuk detailnya lagi silakan nanti dibaca lah ya di dokumen ISO 31000-nya, penjelasannya ada di situ. Makna dari integrated adalah kalau kita bicara manajemen risiko ini nggak bisa berdiri sendiri. Yang tadi saya ceritakan, mahasiswa adalah stakeholder yang penting. Jadi nggak bisa dianggap bahwa mahasiswa kan cuma mahasiswa sementara ada di UINSA. Oh, tidak begitu. Kalau kita bicara risiko, maka semuanya terintegrasi. Sebagai pemilik proses bisnis juga harus berpikir bahwa ini harus dilakukan. Kemudian mereka juga harus berpikir bahwa jejak pendapat itu harus dari semua stakeholder dan sebagainya, terintegrasi. Kemudian prinsip yang lain dari manajemen risiko atau prinsip kedua yaitu structure and comprehensive. Jadi harus ada pendekatan terstruktur. Salah satu contoh pendekatan terstruktur adalah kita memilih framework, di mana di pertemuan keempat saya sudah membahas ada banyak sekali framework untuk ISO untuk manajemen risiko, salah satunya ISO. Dia sudah saya sebutkan ya di sebelumnya, ada yang gambar warna-warni itu, ada yang COSO dan sebagainya. Nah, yang jelas dia harus structure and comprehensive. Nah, prinsip yang ketiga adalah customize.
Customize di sini maksudnya, oke, kita pakai 31.000. Oke, kita bicara tentang risk register. Tetapi kalau kita bicara risk register, itu bisa jadi tidak akan sama persis walaupun sama-sama kampus. Misalnya UIN dengan UNESA dan dengan ITS dengan UNER, itu bisa jadi bentuk tabelnya beda. Kenapa? Ya karena kondisi masing-masing organisasi itu tidak sama. Sehingga memang ini dimungkinkan untuk melakukan customize dari sisi proses pengambilan atau identifikasi resikonya, dari metode assessmentnya, bahkan sampai pada style atau template risk registernya, itu semua customize. Yang penting adalah semua sesuai dengan metodologi yang structure atau terstruktur. Tetapi dia customize, nggak yang harus begitu, nggak begitu juga. Jadi customize itu ya disesuaikan. Kemudian dia juga inklusif. Kemudian dia, nggak akan saya bahas satu-satu ya, karena ini nggak semua kita pakai untuk pertemuan kita di tentang step pertama dari enterprise risk management soalnya. Dan nanti kita sambil jalan masing-masing prinsip ini akan kepake di masing-masing langkah. Jadi saya sebutkan saja, ada dynamic, kemudian ada best available information. Ya, jadi informasinya harus clear. Kemudian human and cultural factor, ini adalah fokus kita hari ini. Human and cultural factor, ini saja sebenarnya fokus kita, sama integrated yang tadi. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting, yang disebutkan terakhir tetapi dia adalah inti dari roda, ya. Kenapa dia menggambarkannya dalam bentuk roda? Karena manajemen resiko fokusnya adalah untuk continual improvement. Di minggu lalu saya sudah memberikan gambaran tentang risk register, betapa risk register itu dipakai untuk muter-muter. Maksudnya muter-muter dimulai dari bulan pertama, kemudian dievaluasi di bulan ke-6, diupdate di bulan ke-7, dievaluasi lagi di bulan ke-12, sehingga kemudian ada proses di bulan pertama tahun berikutnya lagi. Seperti itu, seperti roda berputar, continual improvement. Oke, itu tentang prinsip. Ya, jadi ada 8 prinsip dalam ISO 31000. Nah, kemudian ada yang kiri, itu apa Bu kiri? Oke, jadi dari prinsip yang atas itulah kemudian lahir 2 roda yang bawah. 2 roda yang bawah itu sebelah kiri bicara tentang leadership and commitment dari para leader. Dan ini atasan kita tentu saja. Sedangkan roda yang kanan adalah roda proses yang kita laksanakan. Kedua roda ini dihubungkan dengan panah bawah yang itu saling terhubung. Dua-duanya saling terkait. Tanpa adanya komitmen dari para leader, maka proses kita tidak berguna. Sebagaimana tadi saya ceritakan, risk register yang sudah Anda susun dengan mikir, mungkin semalaman mikir gitu ya, bergadang, bacain SOP, bacain proses bisnis, ternyata nggak kepake. Bisa jadi, kalau apa? Kalau yang sebelah kiri, roda yang kiri itu nggak paham, leadershipnya nggak ngerti, sehingga buru-buru komitmen, ngerti juga enggak gitu ya. Nah, di sebelah kiri itu roda leadership dan komitmen menurut ISO terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama yakni integration. Ya, lagi-lagi integration. Jadi leader tuh harus paham bahwa ini harus terintegrasi. Risk management itu bagian dari governance perusahaan. Dia bagian dari, kalau kita jadi kemarin ketika saya menyimak sebuah video tentang apa namanya, tentang risk management training gitu ya. Jadi dari Inggris, dari sebuah konsultan di Inggris, dia trainingnya itu bicara tentang risk management di awal itu dengan sebuah cerita. Ini menarik, saya baru ingat, saya ingin menceritakan juga ke Anda. Ini ada hubungannya dengan integration. Jadi begini, apa yang Anda pikirkan tentang rem? Mobil, motor pasti punya rem kan ya? Pasti nggak punya rem gimana gitu. Ada juga sih punya anak-anak muda itu yang diambil remnya.
Tetapi kalau kita bicara rem, fungsinya apa sih? Menghambat. Kita berpikir, iya Bu, untuk menghentikan laju kendaraan. Rem itu fungsinya untuk menghentikan laju kendaraan. Kalau dilihat dari sisi menghentikan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi value dari rem, dia bukan menghentikan. Value dari rem adalah dia mampu menjadi kontrol. Oke, jadi ingat di pertemuan pertama dan kedua saya menekankan berkali-kali bahwa manajemen resiko itu intinya tentang kontrol. Bagaimana kita menurunkan dari resiko yang tinggi ke yang rendah, atau kalau bisa dihilangkan sama sekali resiko tersebut sehingga tidak pernah terjadi, dengan cara apa? Membuat kontrol. Nah, rem itu kontrol. Dengan adanya rem, kita bisa berani ngegas motor atau mobil dengan kecepatan yang kita butuhkan. Iya enggak? Kita di tol butuh 120, ya sudah, berani kan? Bayangkan kalau nggak ada rem. Maka yang terjadi, semua mobil dan semua motor pasti berjalannya akan pelan-pelan. Standar semua. Kenapa? Karena untuk berhenti dibutuhkan usaha nyetop manual. Kalau motor dengan kaki misalnya kan, sehingga nggak berani kenceng kan. Tetapi dengan rem kita bisa ngegas berapapun sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena pada saatnya kita butuhkan untuk berhenti, kontrolnya ready. Kontrol itu bernama rem. Ya, itu makna dari risk management dan kaitannya dengan integration. Sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang tidak punya risk management, dia sama seperti kendaraan yang tidak punya rem. Jalan Bu, jalan. Kalau digas jalan. Tetapi jalannya tidak bisa diatur dengan dinamis karena dia tidak bisa ngegas seenaknya dia sendiri. Karena dia berpikir lah kalau digas terlalu kenceng, berhentinya gimana nanti, nabrak-nabrak malah, kan nggak punya rem. Nah gitu ya. Jadi itu leadership and commitment ini harus paham bahwa manajemen resiko ini wajib ada karena ini adalah rem. Jadi kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, Bu, apakah wajib ada manajemen resiko? Wajib, dan ini semua perusahaan sudah punya, kecuali yang nggak paham gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Integration dilanjutkan dengan design. Yang sudah paham integration, bahwa ini harus ada dalam kendaraan yang namanya rem, maka dia akan berpikir tentang bagaimana cara mendesainnya. Oh, gimana ya cara mendesain manajemen resiko? Oh, dibentuk timnya dulu. Oke, timnya gimana ya? Implementasinya kayak gimana ya? Kayak yang di kanan itu ada proses. Nah, setelah implementasi, mereka sebagai leader mengevaluasi dari tim kita, dia akan dievaluasi. Nah, kemudian setelah ada, ya nggak ada yang sempurna kan? Apalagi kalau kita bicara pekerjaan manusia kan pasti ada yang luput, ada yang terlupa dan sebagainya, sehingga akan ada improvement di sana dan ini berputar lagi. Begitu ceritanya. Jadi kalau kita bicara ISO 31000, dia bukan hanya proses yang kanan ya. Jadi di pertemuan kita hari ini ilmu kita nambah lagi bahwa ISO 31000 dimulai dari prinsip. Dari prinsip itulah kemudian turun menjadi 2 roda, yaitu roda framework dan roda proses. Oke. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yakni enterprise risk management step pertama. Iya Bu, step pertama. Ya, ini saya ingatkan lagi, kalau gambar ini insya Allah udah ingat banget ya, karena sudah 4 kali melihat di 4 video saya. Oke, ini sekarang kita ada di pertemuan kelima. Artinya saya fokus membahas tentang scope, konteks, dan kriteria. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada risk assessment yang pertama. Di mana risk assessment itu warna kuning semua tuh risk assessment loh ya. Jadi risk assessment tuh dimulai dari risk identification, dilanjutkan risk analysis di pertemuan ke-7, dan kemudian kok 9 salah. Oh iya betul, karena 8 kita UTS ya. Jadi setelah pertemuan ke-7 kita kemudian nanti jeda UTS, baru kita lanjutkan risk assessment yang terakhir, yaitu risk evaluation di pertemuan ke-9. Baru kita masuk pada risk treatment di pertemuan ke-10. Lalu kita fokus tentang bagaimana sih Bu
melakukan recording dan reporting di pertemuan ke-11. Nanti masih ada beberapa pertemuan sisa kan ya, 12, 13, 14, 15. Ini kita akan fokus pada project. Selain project untuk melakukan risk management, juga project-project untuk mencoba membuat publikasi atau tulisan terkait proses manajemen risiko, di mana sebenarnya risk management ini adalah sesuatu yang secara aplikatif memang benar-benar dilaksanakan, tetapi oleh para praktisi, oleh para perusahaan. Perusahaan tuh nggak terlalu mementingkan penulisan kan ya. Sedangkan bedanya kita di akademisi, kita mementingkan penulisan. Kenapa? Karena tulisan itulah prasasti atau tulisan itulah ilmu yang akan dipelajari oleh generasi selanjutnya, oleh adik kelas Anda, oleh siapapun di luar sana yang mungkin masih bingung apa sih manajemen risiko. Sehingga setelah pertemuan ke-11 nanti, selain kita melakukan project, saya juga akan mendesain mahasiswa bisa menulis tentang manajemen risiko. Oke. Ya. Jadi sekarang kalau kita bicara proses, Anda sudah mulai paham bahwa proses tidak berdiri sendiri. Karena tadi di poin pertama saya sudah menjelaskan ada lingkaran yang atas yakni prinsipal, ada lingkaran yang kiri bawah yakni framework, dan kita ada pada lingkaran yang kanan yakni risk management process, yang itu saya breakdown di atas menjadi 6 pertemuan, dari mulai pertemuan 5 sampai pertemuan ke-11. Oke. Masuk. Sekarang kita masuk pada inti dari pertemuan hari ini tentang skop, konteks, dan kriteria. Oke, ini yang saya ceritakan tadi sekilas. Saya mencoba ikut training ya dari UK itu. Nggak ikut sih sebenarnya, tinggal lihat video rekamannya aja. Karena dia sudah publish rekamannya. Tetapi dia terstruktur ya. Dia mulai dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, sampai segmen 7 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, di segmen 2 dia bicara tentang konteks dan objektif yang dia lingkari yang atas. Sama kan ya, berarti dengan materi di mata kuliah kita tentang scope, konteks, and kriteria. Apa saja yang dipelajari di sini? Menurut silabus mereka, inti dari segmen ini adalah kita belajar tentang tujuan dan scope dari risk management. Itu sudah tadi ya di poin pertama. Kemudian risk management konteks di dalam organisasi kita. Oh ya, kalau ada yang mau videonya silahkan dicari aja dari SG Learning tentang risk management system ISO 31000/2018 di YouTube ada. Nah, inti dari pertemuan kita kalau di breakdown dari sini sebenarnya ada di sebelah kanan, ada 4 poin. Dalam penentuan skop, konteks, dan kriteria, kita harus tahu struktur organisasinya kayak gimana. Itulah kenapa minggu lalu salah lagi, 2 minggu yang lalu ada yang tanya, Bu, saya nggak bisa Bu bikin risk management karena bingung. Oh iya, karena butuh dokumen lain sebenarnya, yakni Ortaker, di mana organisasi tata kerja itu berisi tentang organizational structure. Selanjutnya tentang role and responsibilities. Ya, selain bicara tentang struktur yang diagram, kita juga bicara tentang penanggung jawab dan tugas-tugasnya kayak gimana. Sebenarnya itu semua intinya akan fokus pada yang paling bawah dari kotak merah ini, yaitu risk culture. Apalagi itu risk culture. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di pertemuan kita ini selain risk culture, inti yang kedua dari scope, konteks, dan kriteria adalah risk appetite. Apa itu risk appetite? Oke, nanti akan saya jelaskan di next ya. Akan saya jelaskan apa itu risk appetite. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Tentang risk culture. Loh, kok yang muncul risk owner, Bu? Iya. Karena kita kalau bicara culture, sebelumnya kita bicara owner dulu. Siapa sih pemilik resiko? Nah, ini tadi sudah ya. Saya bahas panjang lebar pada poin pertama tadi. Tapi saya mau menambahkan lagi gambar yang lain. Yang gambar ini juga patut kita ketahui dan kita renungkan.
betapa risk owner ini, si pemilik resiko, itu harus paham dan harus concern kepada resiko. Kenapa? Karena ternyata di sini ada gambar dengan 2 garis ya, di mana ada garis yang tipis, ada garis yang tebal. Apa itu maknanya, Bu? Kita fokus pada garis tebal dulu. Garis tebal itu adalah pendukung, ya. Jadi kalau kita bicara sebuah perusahaan atau organisasi, maka kita pasti bicara tentang KPI. Kita bicara core process, kita bicara tentang strategik, kemudian intinya adalah misi perusahaan, kan begitu. Nah, ternyata itu semua kalau di dalam gambar itu terlihat sekali dia didukung dari bawah ke atas. Dimulai dari KPI ya, key dependensinya itu akan mendukung core process. Kemudian core process ini akan mendukung corporate objective dan juga mendukung stakeholder expectation, di mana yang utama mendukung ke atas langsung, yaitu strategic or business plan. Nah, itu adalah inti dari pencapaian misi, kan. Tetapi selain panah yang tebal itu, ada panah tipis, di mana panah tipis ini adalah konsep tentang bagaimana ternyata jika ada resiko di paling bawah yang nggak kelihatan itu, yang kalau tidak di manage tidak akan tergali dan tidak akan terdokumen dalam risk register, kan. Risk register itu hanya ada kalau ada proses loh. Kalau nggak ada proses mana ada? Tabelnya aja nggak akan pernah ada, kan. Kalau memang tidak dipikirkan, tidak dilakukan, ya nggak akan pernah ada, kan begitu. Padahal itu resiko. Tetapi ketika kita mengeluarkan tabel, mengisi tabel tersebut, itu adalah resiko. Dimana resiko itu disebut dengan resiko yang signifikan. Karena kita nulis itu kan berdasarkan pandangan kita bahwa itu bermasalah loh, kan begitu. Nah, kalau itu dibiarkan tertutup tanpa pernah di-manage, padahal signifikan risk ini ternyata ngaruh ke semua yang ada di atasnya. Tidak ada satupun kotak di atasnya langsung dari signifikan risk yang tidak terdampak. Dimulai dari KPI ya, key dependencies-nya langsung dia terpengaruh. Core process dia terpengaruh. Kalau kita bicara core process yang kemudian ada risk event, ngaruh nggak? Ya ngaruh lah. Misalnya core process kita adalah kantor berjalan, ada risk event. Apa contoh risk event? Kebakaran. Kan sebenarnya kebakaran itu resiko yang harusnya bisa diidentifikasi di awal. Harusnya kan sejak awal ada mitigasi atau ada kontrol, kan. Dimana kontrolnya dimulai dari fire alarm, dengan kemudian ada APD ya, APAR, alat pemadam kebakaran yang itu sudah ready di mana-mana, apapun bentuknya, entah itu hidrannya, entah itu semprotannya, entah apapun bentuknya. Kalau itu sudah ready, maka core process mungkin terganggu tapi nggak signifikan. Coba bayangkan kalau itu tidak pernah di manage di awal. Ada kebakaran, otomatis core proses hari itu dan bahkan mungkin berhari-hari setelahnya, kalau kebakarannya fatal ya, kayak satu gedung kemarin kan ada tuh gedung di pusat kita di Jakarta sana yang kebakar gitu ya, apa yang terjadi? Ya hilang datanya, dan itu pasti core prosesnya ambruk, kan begitu. Sehingga gambar ini mau bilang bahwa signifikan risk itu ngaruh ke semuanya, termasuk ke corporate objective, juga kepada stakeholder expectation atau harapan stakeholder. Itu bisa ambruk runtuh kalau sebuah event risk atau kejadian resiko itu benar-benar berjalan karena nggak ada kontrol. Sehingga risk owner ini menjadi penting, ya. Maka dalam proses penentuan skop, konteks, dan kriteria, kita harus membuat checklist seperti ini. Board member itu tanggung jawabnya terhadap resiko gimana? Board as a group gimana? CEO gimana?
risk team gimana, auditor dan sebagainya sampai frontline staff itu harus dipikirkan mereka bertanggung jawabnya seperti apa. Kenapa begitu? Karena sebenarnya intinya kan risk culture tadi saya bilang ya. Jadi inti dari penentuan risk, scope, kriteria dan konteks itu ada pada risk culture and risk appetite. Nah, risk culture itu tidak akan terbentuk kalau organizational culture-nya belum. Risk culture itu paling luar loh, dilihat di gambar kan kelihatan ya. Risk culture itu adalah lingkaran paling luar. Dia akan terbentuk kalau lingkaran-lingkaran di dalamnya semuanya sudah mature atau sudah matang atau sudah mengetahui tentang resiko. Perhatikan di situ lingkaran yang paling gelap disebutkan personal predisposition to risk. Masing-masing orang yang tadi di kiri atas tadi itu ya, yang tabel itu, masing-masing orang mulai dari front line sampai board member itu paham bahwa ini semua ada resiko terkait dengan functionnya masing-masing, terkait dengan tempatnya masing-masing, terkait dengan macam-macam. Nanti akan kita tunjukkan di pertemuan berikutnya tentang kategori-kategori resiko dalam sebuah enterprise. Jadi ketika masing-masing itu sadar bahwa ada resiko, maka akan ada personal ethics yang melingkupi sehingga mereka melakukan itu demi menekan resiko. Jadi personal ethics itu ada hubungannya dengan resiko. Contoh, personal ethics yang paling simpel adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi belum mati puntung rokoknya. Ya, apalagi kalau bisa sih nggak usah ngerokok gitu ya. Ketika ya udahlah Bu, saya terpaksa ngerokok Bu, nggak bisa. Oke, monggo. Kalau misalnya sudah ngerokok sekalipun, jangan pernah mentransfer resiko dari puntung rokok Anda menjadi sebuah significant risk. Caranya dengan personal ethics. Dimatikan dulu rokoknya, baru dibuang ke puntungnya ke tempat sampah. Jangan sekali-kali buang puntung rokok yang masih ada bara apinya ke tempat sampah, di mana kita tahu tempat sampah mostly isinya adalah kertas dan plastik, dan itu mudah terbakar. Dengan adanya personal ethics, maka behaviors atau kebiasaan akan terbentuk. Kebiasaan yang terbentuk dari masing-masing orang akan menjadi organizational culture, menjadi kultur organisasi. Kultur yang sudah baik tinggal disentuh sedikit, dan itu tadi tentang resiko-resiko dipahamkan karena sudah punya culture yang kuat, tinggal dikasih sentuhan, itu ada resiko-resiko, ternyata itu juga bagian dari culture organisasi kita, maka itu akan menjadi risk culture. Dan inilah ketika semua orang di dalam sebuah organisasi memahami resiko dan menjadi kultur, maka itu disebut dengan kultur resiko. Tetapi sayangnya menjelaskan ini tuh gak mudah. Dalam video ada gambar ini yang muncul memang. Kita itu ngomong kayak benang ruwet mungkin ya. Anda juga begitu mungkin ya di mata kuliah ini kan awalnya, Bu Indra ini ngomongin apa sih sebenarnya? Itu gambarannya kayak benang ruwet, muter-muter warna merah pula gitu. Tugas kita yang belajar risk management, atau kalau nggak sekarang nanti setelah lulus mata kuliah risk management, tugas Anda adalah menjadikan sebuah enterprise risk management itu systematic and clarity. Jadi kita menghadirkan kejelasan sehingga benang itu kita puter ke dalam tempatnya sehingga itu mudah digunakan kapanpun, dan tidak bikin pusing yang make. Sama seperti yang kiri itu kan ruwet banget, bingung kan mau ngambil benang juga, ditarik malah jadi kusut, nggak ditarik nggak bisa dipakai gitu kan ya. Beda dengan yang kanan, ketika kita bicara benang dalam tempatnya yang baik, maka dia mau dipakai seberapa panjang tinggal dipotong. Kalau misalnya mau dipakai jahit tinggal dimasukkan ke mesin jahit gitu ya. Jadi tugas kita memang mengurai benang kusut. Jadi ya agak berat. Kitanya sendiri harus nggak kusut dulu kan begitu, harus clear dulu, baru kita kemudian provide seperti itu. Oke. Mohon maaf ya saya rada batuk. Nah, Bu, saya itu masih bingung, masih belum clear. Oke, nih semoga nggak lupa ya. Ini adalah contoh risk register.
Tetapi ini sedikit berbeda isinya dengan yang sebelumnya karena ini sudah saya modif, saya sesuaikan dengan risk register yang real berada di lapangan atau berada di perusahaan. Saya ada referensi yang dia memang konsultan di Indonesia yang fokus pada risk management dan dia biasa menangani risk management di enterprise, dan ternyata ada beberapa kolom yang di saya belum ada sebelumnya sehingga kemudian saya tambahkan di kolom ini. Nah, perhatikan di kolom ini, anggaplah ini risk register lah ya. Saya mau fokus ke sini. Maka langkah pertama dari enterprise risk management adalah menentukan scope, konteks, dan kriteria. Hasilnya kalau di risk register itu sebenarnya cuma ini dan ini saja. Ya. Jadi hasilnya itu cuma nomor resiko. Di proses bisnis mana sih sebenarnya yang ada resiko? Proses bisnis ini beresiko loh. Padahal tujuannya ini. Kalau nggak tercapai, ada tujuan ini nggak tercapai, maka akan ada resiko. Resikonya apa? Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada fase risk identification. Nah, di scope, konteks, and kriteria itu hanya 2 bulatan merah ini saja. Ada sumber resiko. Apa itu Bu? Sumber resiko. Nah, sumber resiko ini sebenarnya bicara tentang konteks juga. Ini ada external sama internal environment. Jadi kalau kita bicara enterprise, kita bicara tentang internal enterprise dan external enterprise. Dan resiko konteksnya itu harus kita dudukan. Kalau ada proses bisnis itu berpotensi memiliki resiko dari internal itu ini dan eksternal itu ini. Kira-kira begitu. Jadi komponen ini adalah hasil dari step pertama. Step pertama tidak akan menghasilkan risk register yang lengkap tentu saja, karena kalau kita bicara risk register yang lengkap ini terdiri dari beberapa langkah kan ya. Ini langkah 1, langkah 2, kemudian ada langkah 3. Nah, ada langkah lagi yang itu kemudian nanti ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Nah, poin kedua dari penentuan scope, konteks, dan kriteria adalah risk appetite. Nah, tadi kan sudah risk owner, risk culture, itu sudah ya di keep ya di poin pertama. Poin kedua adalah risk appetite. Apa itu Bu risk appetite? Bahasa Indonesianya appetite itu dalam konteks manajemen resiko adalah selera resiko. Loh Bu, kok ada selera resiko sih Bu? Iya, ada selera resiko. Jadi begini, digambarkan di dalam diagram ya. Di situ ada 3. Ini kalau kayak gini jadi ingat fisika ya mungkin. Oke, yang atas itu ada risk universe. Perhatikan. Jadi ini bukan tentang cahaya yang datang ke cermin, bukan. Ini tentang risk. Jadi ada yang disebut dengan risk universe. Ketika sebuah organisasi memiliki panah ya. Panah di sini yang gelap, panah yang paling genap biru itu adalah arah organisasi. Ketika organisasi berjalan, itu kan pengennya naik ke atas seperti itu ya, jadi ada deviasi ke atas. Ketika organisasi berjalan, sebenarnya kita memiliki risk universe atau resiko-resiko yang banyak sekali, gampangnya begitu. Nah, tetapi ada resiko-resiko yang itu bisa diabaikan dan ada resiko-resiko yang harus dipikirkan. Kita turun ke bawah. Dari risk universe kita turunkan ada yang disebut dengan risk tolerance. Jadi yang atas-atasnya risk tolerance dan bawahnya risk tolerance itu dicuekin. Istilahnya nggak akan itu, kalaupun terjadi kecil atau nggak akan terjadi dan sebagainya. Jadi nggak akan berdampak signifikan dan sebagainya. Jadi kita punya gambaran bahwa kita risk tolerance. Nah itu tengah itu adalah risk tolerance kita. Kemudian dari risk tolerance tersebut, kalau dikecilkan lagi ada yang disebut dengan risk appetite atau selera resiko. Selera resiko itu intinya apa sih sebenarnya? Itu yang bawah yang hijau itu ada ya. Risk appetite is the amount of risk an organization is willing to seek or accept ya. Jadi kita bicara tentang, kalau di dalam terminologi kita adalah threshold atau ambang batas. Risk appetite adalah ukuran atau amount gitu ya, adalah ukuran atau ambang batas dari
resiko-resiko yang ini harus kita manage. Harus nih, wajib. Karena di luar itu ada risk tolerance kan, ada yang kita toleransi. Kalau yang di luarnya toleransi dari risk universe, irisan antara risk universe dan risk tolerance tadi adalah yang di-ignore. Udah, itu nggak usah dipikirin gitu ya. Tetapi di dalam risk tolerance itu ada lagi yang kita handle atau yang kita manage, atau yang ini disebut dengan selera resiko, atau artinya ini resiko yang kita pikirkan. Nah, ini loh, biar gampang ya. Ini universe of risk gitu ya. Di sini adalah warna merah tulisan capacity. Risk capacity artinya yang atas-atas itu memang sih kayaknya berisiko, tapi kapasitas kita nggak akan nyampe ke sana, atau kita nggak mikirin itulah, intinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang enterprise, maka kita fokus pada yang dimerahin ini aja, karena ini adalah yang mungkin terjadi, yang mungkin mengganggu, yang mungkin ada dan sebagainya yang ada di perusahaan kita. Walaupun di luar itu sebenarnya ada risiko yang lain tapi kita ignore. Nah, di dalam risk capacity ini ada yang tadi saya bilang risk tolerance. Artinya ada sih risiko, tetapi itu nggak apa-apa lah, kita berdamai misalnya begitu. Jadi itu disebut dengan risk tolerance. Nah, risk appetite ini adalah sebuah resiko yang menjadi concern dari risk management. Saya masih bingung, Bu. Ya, oke lah, saya kasih gambar lagi yang mencoba untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya risk appetite itu kalau dalam implementasi ada dua alternatif. Alternatif pertama ini sudah kita lakukan, yaitu ketika kita bicara tentang area atau level peta resiko. Ada kan yang hijau, kuning, oranye, dan merah itu ya. Maka risk appetite kita itu maksudnya gini, yang bawah 3 sama 4, hijau sama kuning, itu kita tolerance, nggak apa-apa. Karena apa? Potensinya rendah kalau mengancamnya itu. Kita fokusnya pada yang oranye tua, oranye muda, dan merah. Itu artinya risk appetite, selera resiko. Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar perfeksionis gitu ya, seleranya perfeksionis, maka kita tidak menoleransi apapun. Yang hijau pun kita lakukan treatment, kita mitigasi semua, misalnya begitu boleh. Tapi masalahnya kan kita bicara sumber daya ya, kita bicara resource. Kalau terlalu luas risk appetite kita, terus gimana gitu loh, semua kan direm terus kan begitu ya. Kayak tadi saya bilang, saking kita menghandle semua, kita rem terus lah. Terus kapan jalannya perusahaan? Kan kita ngurusinya bukan cuma ngurusin resiko aja. Padahal di setengah dari resiko itu kan ada opportunity juga ya. Masih ingat ya? Di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini adalah gambaran dari itu tuh Bu maksudnya. Ribet amat sih Bu jelasin risk appetite. Ya memang begitu. Jadi harus saya arahkan risk appetite itu kayak gini loh. Tetapi ada alternatif kedua ini yang ya memang ribet tapi harus dipikirkan. Ini nggak semudah yang tadi. Kalau yang tadi itu kan cuman warna, begitu kita bicara warna ya sudah, berarti yang atas poin nomor 1 sama 2 itu prioritas harus dihandle. Tetapi ada lagi yang lain, bahwa ini tidak sesederhana pembagian warna saja, karena kalau Anda ingat matriks kita di risk register, saya sudah mulai memunculkan angka ya. Jadi matriksnya bukan hanya warna tapi ada angka. Nah, angka ini ternyata ini memang harus kita pakai, karena bisa jadi makna dari angka-angka ini resikonya, apetitnya atau seleranya itu berbeda untuk jenis-jenis resiko yang berbeda. Perhatikan, untuk fraud itu toleransinya kecil sekali. Kita harus memanage resiko sekecil apapun. Pokoknya di atas 3, dimulai dari 4 harus dihandle. Itu karena fraud. Tapi kalau untuk reputasi agak santai, di atas 14. Nah gitu ya. Jadi risk appetite ini harus kita dapatkan dari siapa? Ya dari leadership. Kan kita ini pekerja, kita ini risk manager. Kita harus tanya ke pemilik resiko atau risk owner ya. Semoga udah mulai nyambung ya sampai sini. Jadi
pada fase pertama penentuan skop, konteks, dan kriteria ini, fokus kita adalah ngomongin siapa risk owner-nya. Kenapa? Karena pada saat kita ngomongin risk appetite, kita akan konfirmasi ke pemilik resiko. Apakah dia hanya sesimpel yang atas alternatif pertama, ataukah si risk owner lebih suka gaya alternatif kedua, di mana untuk masing-masing jenis resiko risk appetite-nya beda-beda. Begitu ya. Jadi ini adalah inti atau akhir dari pertemuan kita di langkah pertama, yakni Anda sudah tahu penentuan risk konteks yang terdiri dari risk owner, yang itu bagian dari 3 roda dari ISO 31000, dan kita sudah mulai tahu tujuannya adalah ngomongin risk appetite. Oke, sampai situ semua materi di pertemuan ke-5 kita selesai. Tadi kita sudah berkenalan dengan ISO 31000 prinsipal dan juga family-nya. Kita juga sudah menyelesaikan tentang langkah pertama dari Enterprise Risk Management Process, yaitu penentuan skop, konteks, dan kriteria. Saya akhiri video kita sampai di sini. Cukup lama, hampir 1 jam ya, 51 menit video kita. Semoga ini bisa diulang-ulang kalau masih ada yang belum jelas. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan di Classroom. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk Zoom meeting entah kapan. Karena saya lebih suka Zoom meeting sebenarnya, jadi sinkronus ya, Anda bisa tanya secara face to face gitu, walaupun lewat media, tetapi kan clear. Ya nggak apa-apa lah, karena hari ini kita juga prodi kita punya gawe, jadi saya nggak bisa ketemu langsung. Semoga tidak mengurangi makna dari pembelajaran manajemen resiko kita di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam situasi yang jauh lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.